kayak mungkin kalau kita mengalami itu juga kita kan kayak gitu kali ya, kayak gue paham beban mental dia, tapi apakah mati adalah jalan yang terbaik gitu menurut kita kan? Tapi buat dia iya gitu. Dan kalau kita menyelamatkan dia, terus apa gitu? Kita malah bukannya semakin menyakiti dia yang nggak bisa menyelesaikan. Iya, karena dia juga udah tahu itu doom ya. Iya. Dan dia udah memasukkan itu ke kayak bucket list rencana loh. Itu udah ada. This is the plan dari awal sebenarnya. Ini akan berakhir di potongan puzzle gue yang terakhir dan ini tuh gue gitu yang harus berakhir. It does make sense ketika kamu bilang dia di sini lebih membekas. What? Season 6? 6? It's so sick that it's season 6. What? I can't even. Wow. How have you been? Oh my god, udah lama banget kita gak ketemu ya. Ya, asli udah lama banget. Udah lama. The last time again? Pas acara Spotify sih. Iya benar. Sebenarnya baru-baru 2 minggu ini yang sih. lalu. Iya. No, that last week tahu. Oh ya, Kamis lalu ya. Karena hari Sabtunya kan mau Kai. Betul, betul. Tapi in recording like situation ini udah lama lama banget. Kita udah kayak wah, kita bahkan udah banyak yang bolong episode ya. Karena yang pertama aku tidak mau menyalahkan diri sendiri, tapi aku mau menyalahkan cuti bersama yang terlalu banyak. Iya betul. Dan cuti bersama itu membuat aku juga kadang kan harus pulang ya, harus ke Subang gitu kan. Nah itu enak ya kalau rumahnya dekat ya. Iya, well that's the privilege I've been thankful about it. Jadi ya itulah. Satu lagi ya, salahin juga sih diri sendiri, karena ketika bisa kan Selasa sebenarnya kita tuh bisa ya. Kenapa harus menyalahkan libur gitu? Enggak sih, aku nggak mau sih menyalahkan diri sendiri. Aku mau menyalahkan pemerintah. Ya dan ini kebanyakan weekdays ya tahun ini ya nggak sih, cuti bersama dan segala macam. Kalau cuti bersamanya weekend, aku nggak akan mempermasalahkan dong, karena cuti gue nggak kepotong. Tapi anyway, kemarin kita datang ke acara Spotify Masterclass Creator gitu kan, yang mana akhirnya kita datang dengan sedikit minder, lebih tepatnya karena pas ngelihat list undangannya kayak wah ini mah podcast nomor 1 semua gitu, kayak apa sih ngedrakor gitu tapi kan. Asli in the back of my mind pas kamu ngajak aku itu kayak ya udahlah pergi, dan aku udah ngebayangin diriku ini di sana tuh akan kayak oke, bisa lah mingle with 1 or 2 people. Tapi pas di sana nope, kicep, nope, let's just eat. Enggak, kalau mungkin aku bisa bilang kalau aku datang memang nggak ada niat untuk mingle so. Aku ada niatan beneran. Aku nggak ada energi lagi as in like chronic introvert gitu kan, kayak aku datang cuman buat makan dan bersilaturahmi ke tim Spotify, udah itu aja. Iya benar sih. Kalau bersilaturahmi sama kreator yang lain kayak insya Allah ada Mamal gitu kan aku mikir. Which I didn't do my job, sorry for that. Tapi ya sih kicep. Apalagi itu kan kayaknya bukan talentnya ya yang diundang, they specifically said that it was for the team ya kan, lebih ke tim yang mengurusi yang bikin behind the scene podcastnya, yang mana kayak ya aku siapa yang kalau dalam kasus ngedrakor ya hostnya siapa gitu. Ya aku sama Mamal, yang bikin produksinya siapa? Aku. Editornya siapa? Aku. Karon. Yang nulis artikel siapa? Aku. Yang bikin sosmed writer, editor, iya. Kurator juga, semuanya lah ya. Aduh. Di saat seperti ini aku butuh tim sebenarnya. Nah, barusan tuh kayak kita tuh pembelaan diri sendiri bahwa ya that's why bolong-bolong gitu. Jadi ya enggak sih, kalau bolong-bolong sih emang ya kita punya keterbatasan aja lebih tepatnya. Tapi kita hari ini rekaman untuk satu drama Korea yang sebenarnya ini udah selesai, udah tamat, karena pas tayang pun dia punya bukan rules, apa sih istilahnya, kalau penayangannya itu punya cara yang berbeda gitu, yang gak weekly gitu waktu pas tayangnya. Jadi dia 4 episode pertama, terus abis itu lanjut berapa episode, abis itu finalenya berapa episode gitu. Jadi 3 babak ya? 3 babak gitu. Dan itu walaupun kita gak ngikutin kayak babak-babaknya mereka, jadwal tayangnya mereka, kita pun sendiri bisa kayak oh ini mah bisa nih, gak harus malam ini aku follow up nih, besok juga. Tapi ketika masuk lagi ya masih seru lagi gitu. Apalagi ini juga compare to the one that I watch last, yang terakhir aku nonton di Disney Plus itu Light Shop. Some might say, even I did, agak slow pace kan. Tapi slow pace itu bukan bikin kita kayak udah boring, gak mau lanjut lagi. Tapi pasti akan lanjut, tapi aku akan lebih ambil banyak waktu gitu. But then when I kind of finish everything, wah satisfying. Nah ini juga aku ngerasa hal yang sama sedikit kayak gitu, tapi yang ini lebih
to the point gitu. Kayak build up tensionnya tuh nggak buang-buang waktu, langsung pikir-pikir, deng, ini nih masalahnya, ini loh yang kamu tonton. Tapi tetap nggak bikin aku buru-buru deh gitu, buru-buru. Karena episode 1-2 aku nontonnya dari yang kamu rencanain ini dulu yuk Mal, ini dulu. Oke, sure. I took time. Jadi tonton, sehari enggak, tonton lagi. Ini nih yang 3-4 yang aku emang hari ini pengen kayak ngejar gitu. Because like Karon already watched it like 4.5 I think midway. Yeah. Jadi anyway, ya bener sih, I agree in terms of kayak bingeable mana sih kayak produk Wall Street lagi. Why am I saying Wall Street? Produk Netflix sama Disney Plus gitu. Kayaknya kalau lebih aku merasa kalau Netflix itu lebih bingeable justru ya. Iya itu bingeable mana ya? Itu lebih Netflix. Bingeable. Itu Netflix karena betul. mereka emang formatnya emang seperti itu gitu. Nah, kita mau bahas tentang Nine Puzzle ini 11 episode di Disney Plus. Ini kalau misalkan kamu udah nonton dan kita mungkin mengeluarkan statement atau teori atau spekulasi yang salah, tolong simpan hal itu sekalian aja gitu, jangan cengin kita gitu ya, karena gak apa-apa sih bilangin juga. Tapi spoiler free ya. Ya jadi kamu dulu deh, dari yang udah kamu tonton overall secara kayak world buildingnya, karakternya gitu, what do you think about Nine Puzzles? First of all, Song Soo-ko di sini lebih seksi. Kamu nonton nggak yang Killer Paradox? Ya. Itu pertanyaanku yang kedua adalah, apakah dia punya perbedaan dengan Killer Paradox, karakter jadi Killer Paradox menurut kamu? In terms of kayak dia kan orangnya di sini kekeh ya. Di sini kekeh. Entah kenapa di sini tuh kekeh tapi nggak se-sharp di Killer Paradox. Jadi di situ dia polisi Paradox, juga kan? Iya, detektif juga sama. Detektif juga. Dan berkumis. Jadi kayak kayak si detektif Conan tuh siapa? Kogoro Mori. Ya, kayak gitu. Okay. Jadi mirip banget gitu. Kalau di sana dia lebih, karena juga lebih sedikit episodenya, dia lebih cepat aja build-up-nya. Nah ini dia kan udah diceritain ya 10 tahun aja dia gak bisa move on dari kasus yang menurut dia ya ke ini tuh harus diselesaikan gitu. Sedangkan yang lain tuh udah kayak ya ampun ya orang gitu Ini yang kayak gini tuh terlalu idealis gitu kan. Nah itu di sini tuh more idealistik tapi mirip stylenya, style ngomongnya. Aku pas nonton ini kayak aku baru sadar kayak Killer Paradox dia sama Cheusik, di sini dia sama Kim Dawi sama Cheusik di Our Beloved Summer gitu. Pasti akan ada satu momen di mana dua rumah produksi ini kayak kita bikin mashed up yuk kayak Godzilla versus Alien Godzilla versus King Kong, right? Kayak Godzilla versus King Kong gitu, kayak kita bikin yuk gitu. Jadi Killer Paradox bisa. The Paradox of Nine Puzzles Killers gitu loh maksudnya. Right. Jadi si Son Soo-ko Puzzle Paradox. Puzzle Paradox. Bener. Jadi Son Soo-ko kayak playing two different characters gitu. Terus Dami sama Dami sama Usik gitu kan, kayak that's gonna be like ini aku scenario. Yang satu ini I'm telling like this character ya, yang kayaknya udah jelas dia tapi dia tuh kok pinter gitu. Kalau Killer Paradox lebih kayak ada sedikit catch me if you can-nya sih kalau menurut aku. Ya kan Cheusik karakternya secara tone-nya juga kan beda ya. Kalau Netflix tuh berasa banget bedanya gitu. Maksudnya senoir-noir yang ditampilkan Netflix tuh aku belum pernah yang ngerasa kayak this is too depressing gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak pasti akan ada sedikit konsep kayak sedikit bright-nya gitu. Kayak kita bahas Squid Game aja misalnya kan, dengan segala macam kekerasan dan kematian yang buruk itu, dia masih tetap punya identitas warna yang sangat-sangat cerah vibrant, gitu kan, yang vibrant. Dan itu menurut aku salah satu identitasnya Netflix yang nggak bisa, yang susah sih untuk dilepas gitu kan. Ini kayak mungkin that's also the consistency, they are sticking to that. Iya mungkin. Nah tadi udah ke Nine Puzzle Song Soo-ko itu kayak aku lebih suka dia di sini. Entah kenapa kayak di sini lebih laid back, tapi juga orang yang idealis yang aku mulai itu harus selesai gitu loh. Yang kayak gitu. Terus the world building you asked about the world building. I like how Satset yang ini dan kayak ini tuh nggak bisa di skip, nggak bisa yang buru-buru kejar lah karena akan recording gitu, nggak bisa, karena setiap momennya itu almost setiap detiknya tuh penting dan itu nggak buang-buang waktu gitu. Buat aku yang kadang kalau di Whodunit tuh kalau nonton Murder Mystery atau Whodunit gitu tuh kayak agak bentar-bentar apa tadi teh aku sering go back. Kalau ini ya kalau kamu cukup fokus you will follow through gitu. Nah itu aku suka banget karena lama-lama kayak
like as you grow older agak lebih lambat ya sebenarnya menangkap Tapi to bener pick up ya. like the stories, tapi ini Tapi bener, it's so easy to follow. Tapi bener-bener aku merasa kayak secara durasi pun dia cukup bersahabat. Ceritanya tuh kayak cuman banter 45 deh, iya. 45 ke atas lah gitu lah, give or take gitu kan. Dan itu kan sebenarnya adalah format yang emang dipertahankan oleh Disney dari penayangan di US series kan. Biasanya emang US series itu pasti segitu tuh Iya. time frame-nya gitu. Jadi Bener, ini itu watcher friendly banget. jadi mereka juga pada akhirnya informasi yang mereka akan tampilkan di sebuah episode itu pun juga beneran yang penting-penting aja gitu. Nah, aku merasa kalau yang ini tuh beneran kayak 4 episode pertama yang aku tonton, aku merasa juga kayak kamu kayak unskippable. Terus kalau Netflix tuh biasanya aku nontonnya pasti apalagi kalau drakor panjang gitu ya kayak Resident Playbook gitu, pasti aku kan nonton dengan kayak 1.25 speed gitu. Oke, wow. 1,25. Soalnya aku kayak Gak sabaran aku bisa nih mengikuti mereka, cerita mereka tanpa harus kayak invest terlalu banyak waktu, walaupun mungkin cuman kayak ya 10 menit lah gitu ya, tapi itu tuh panjang banget menurut aku soalnya Resident Playbook itu satu episodenya. Tapi kan it's an easy, like it's very laid back type of story. Justru karena terlalu laid back itu, I think sometimes it's just almost feels like chop, ayo terus cepetan, gas. You are too much exposed to drama and also like blood dripping stories kayak yang ini tuh kayak aku merasa hampir nggak ada dull momennya gitu. Jadi kayak mereka mau menceritakan sebuah kasus itu kayak kita nggak perlu diajak terlalu bukan nggak perlu tapi cara mereka untuk membawa kita ke latar belakang si korban atau latar belakang si tersangka atau calon tersangka itu tuh kayak beneran cepet gitu. Efisien sih kalau menurut aku bilangnya ya. Jadi bukan kayak berarti buru-buru juga. Nggak buru-buru juga. Jadi kayak misalkan yang di episode 4 misalnya ada kejadian satu orang ini mati karena keracunan nikotin gitu. Nah terus terduganya adalah 3 teman mereka. Nah 3 teman mereka ini tuh punya alibinya tuh banyak banget kan, karena satu orang ini dalam 24 jam terakhir sebelum kematian itu punya alibinya masing-masing gitu. 24 jam kali 3 itu udah berapa lama gitu kan. Tapi mereka punya cara yang bagus buat nulisin, buat ngasih tahu ke kita informasi tentang kenapa 3 orang ini bisa jadi bukan pembunuhnya atau bisa jadi mereka pembunuhnya, itu dengan dialog antara si detektif-detektif ini. Tapi itu nggak bikin kita jadi kayak terlalu banyak informasi yang harus diserap gitu loh. Iya, pinter sih itu. Cara mengemas untuk kita tuh tetap engage, tapi nggak usah banyak ditampilin lalalili gitu ya. Iya benar, dari obrolan aja kita bisa dapat banyak loh. Kadang kan itu banyak banget ya kayak pertemuan para detektif. Gimana nih tadi kamu dapat apa? Tapi dari sana aja kita dapat banyak dari informasi mereka, dan itu I don't find it boring or like too much of conversation. Bener. Mungkin exposure aku ke drakor yang tema ada beberapa tentang pembunuhan, detektif dan segala macam yang pernah aku tonton, dan mungkin pada saat itu eranya adalah kayak ini tuh weekly drama yang kita Netflix tuh belum se-eksis itu gitu. Maksudnya kayak belum ada era binging itu gitu. Jadi ketika kita harus menerima informasi sebanyak itu tapi ya cuman seminggu sekali, kadang-kadang kita ngerasa kayak ya udah I'm fine with it gitu karena seminggu sekali anyway gitu kan. Tapi kan kalau misalkan sekarang ini kayak bayangkan kalau dalam sebulan kita nonton 4 judul drama dengan kayak gini semua, kan bisa kayak pasti ada kejenuhan itu gitu kan. Jadi aku merasa pas nonton ini kayak mereka punya banyak informasi yang mereka bagikan di setiap episode. Semua informasinya itu penting, tapi cara mereka menampilkannya itu juga tidak membuat kita sebagai penonton kayak overwhelmed sama kayak informasi yang mereka tampilkan. Kayak di saat yang sama pun kita juga jadi experience untuk nebak-nebaknya, experience untuk berteorinya, itu jadi kita punya waktu sendiri gitu loh yang kayak iya juga ya. Dan gitu. itu sebenarnya formula klasik gak sih untuk whodunits atau murder mystery? Emang kita tuh penonton harus terus nebak, dan itu penonton memang harus tetap involved betul. Nah, aku sukanya di sini juga. Oke, let's now can we get into the characterization? Kayak menurut kamu Ina itu kayak pure, dia itu cuma anak orang kaya yang kebetulan selalu dapat lengkap this series of murder. Terus kenapa takes 10 years dari yang pertama yang kedua? Terus traitsnya dia yang secara konsisten selalu pelupa, tapi juga dia sangat ingat ke beberapa hal lain. Is that intentional? Is that, I know it's already like finished, tapi I just want to talk about that because there is so much layers about her stories.
tanpa dia tuh dibikin kayak karakter yang terlalu dark atau terlalu yang serius, terlalu misterius. Justru she's very out front, open book. Tapi enggak juga dalam waktu yang bersamaan gitu. Do you find that fascinating and also answers my questions? Yang pertama mungkin aku ngerasa kayak menurut informasi yang aku baca dan exposure yang aku dapet terkait drama ini, ada banyak plot twist yang mereka janjikan, itu pertama kan. Dan ketika aku mulai nonton ini pun juga kayak karena udah banyak informasi yang aku dapatkan, walaupun aku tidak terspoiler sama sekali sama gimana endingnya dan siapa yang akan jadi pembunuhnya dan segala macam. Dan itu aku bersyukur soal itu. Tapi pas ketika aku nonton ini, aku mencurigai semua orang gitu loh. Right. Dengan karakternya Ina nih, kayak karakternya Ina ini mengingatkan aku sama Conan Edogawa. Setiap kali dia merasa harus involve ke sebuah kasus tertentu. Jadi dia ini adalah Conan Edogawa di mode ketika dia merasa kayak anjir lah si Kogoro kagak guna gitu ya. Nah ini dia muncul nih. Let me take over. Iya, let me take over. Bener. Ini dia. Menurut aku masalahnya visualnya pun juga kayak gitu, reenactment yang Ina selalu ketika dia profiling penjahat itu, dia selalu menempatkan dirinya sebagai penjahat atau sebagai korban kan. Dan itu menurut aku kayak ini cara mereka nampilinnya itu dengan latar belakang hitam gitu kan, dan cuman Ina yang muncul. Terus dia pas dia dengan monolognya dia yang kayak dia pasti ntar masuk ke sini, terus dia ambil ini, terus dia begini, bentar deh, tapi kayaknya nggak gitu, ulang lagi gitu. Maksud aku kayak itu tuh beneran kayak cara berpikir orang yang emang nggak biasa gitu. Dan emang dia bukan orang yang biasa kan. Sebenarnya kita dari awal udah jelas bahwa cewek ini something gitu, dengan dari cara berpakaiannya dia yang nggak terlihat seperti profesional gitu kan, petantang-petenteng kalau kata anak sekarang gitu. Tapi justru itu yang membuat aku curiga, kayak bisa jadi Hansem bener loh sebenarnya, bisa jadi memang di satu titik dia nih hilaf tapi dia nggak tahu kalau dia tuh hilaf gitu. Atau tahu but she keeps it that way, that consistency. Iya. Atau sebenarnya dia tahu tapi kayak karena dia petantang-petenteng itu jadi kayak ya udah emangnya kenapa gitu kan. Iya. Ya, benar. Di episode 3 ke 4 dia ketemu sama satu karakter yang ternyata mirroring dia banget gitu. Mereka punya kesukaan yang sama, mereka punya cara berpikir yang sama, jokes dark comedy yang sama gitu. Jadi ketika mereka ngobrol itu, aku sebagai penonton yang kayak menangkap sinyal bahwa si penulis ini tuh pengen bikin kita tuh makin curiga nih sama si Ina lewat si interaksi ini, bahwa ketika orang lain yang terbukti sebagai pelaku pembunuhan aja tuh sikap dan sifatnya seperti itu, terus sifat dan sikap seperti itu tuh ada juga di Ina sebenarnya gitu. Kayak aku merasa kayak pinter nih mereka buat bikin kita jadi semakin bertanya-tanya sebenarnya dia ini beneran gak sih, terlepas iya atau enggaknya ya. Iya, terlepas dia atau enggaknya. The way they got us thinking that way. Bener. Maksudnya kayak itu yang tadi kita bilang, kayak kita sebagai penonton tuh jadi engage ke situ gitu. Nah di saat yang sama pun juga kayak di saat itu terjadi, ketika aku merasa kayaknya emang ada yang salah sama si Ina ini, tapi di saat yang sama aku merasa kenapa dia memutuskan untuk menjalani hidup seperti itu, berpakaian seperti itu, dan cara ngomong seperti itu sebenarnya adalah coping mechanism dia dari segala hal yang terjadi 10 tahun yang lalu gitu. Iya, dan itu intentional. Iya, itu intentional. Tapi ada kemungkinan gak sih si Hansem ini sebenarnya karakter Leonardo DiCaprio di Shutter Island? Oke, now Kak, top 3 yang paling suspicious, yang paling mencurigakan di series ini. Bilang so full kalau kita menebakin dengan salah. We are such a fool because we just watched it now. Tapi ayo, on the top of my mind yang pertama ya pasti Ina ya. Iya, oke. What's yours? The Captain. Enggak, aku malah bilangnya pembunuhnya itu sebenarnya bibinya. That's my number 3. But my number 2 is the Captain yang disuruh shush sama si Chief. That's the Captain. Si Kim Sung Kyun. Iya, bapaknya. Is that on your list? Is he on your list? No, actually no. Dia terlalu obvious ya. But still tapi now you talk about it, kayak dari aku melihat muka dia terus kayak iya sih. Karena masalahnya adalah setiap ada drama detektif pembunuhan pasti akan melibatkan kepolisian yang korup kan. Dan kepolisian yang korup itu pasti adalah pelakunya. Betul. Kayak aku merasa probably iya, tapi aku lebih It's not in your radar.
aku lebih suka sama mbaknya sih. Enggak, di sini bilang sound really silly karena orang-orang udah tahu endingnya kayak gimana. we are sounding silly tapi Iya. you guys please bear with us. I mean, kayak aku kan melanjutkannya Me too. untuk tahu, untuk tidak terlihat bodoh aja gitu. Benar. And if you guys want to laugh, just laugh, it's okay. A few weeks later. Gimana? Kamu udah selesai belum nonton Nine Puzzles Belum. akhirnya? Aku belum. Baru 6. Aku akhirnya menyelesaikan ini. Tebakan kamu sih lebih tepatnya. Aku pas sampai di momen itu kayak, wah anjir, jangan-jangan bener nih tebakan Mamal gitu kan. Ui. Karena terus aku kan langsung chat kamu kan, kayaknya bener deh Mal tebakan kamu. Tapi pas aku chat kamu itu, aku beneran nonton lagi ongoing gitu. Kayaknya beneran dia deh. Tapi apa nih motivasinya gitu kan? Nah ternyata pembunuh utamanya itu punya dendam yang core-nya itu tuh udah mendarah daging gitu loh. Jadi ini tuh bukan cuman permasalahan satu orang melakukan sebuah kejahatan terus berseris, berseris tapi kan? Iya, berseris. Si pembunuh ini yang melakukan semua pembunuhan ini. Iya. Di ujungnya. Oke. Bukan karena emang dia motivasinya bukan karena emang dia psycho aja gitu, tapi pembalasan dendamnya itu menurut aku masuk akal gitu. Dan yang aku suka adalah mereka tuh tetap dengan konsep si Nine Puzzles itu. Jadi kayak we talk about puzzles, one another kan connected ya. Jadi core dari ceritanya adalah semua pembunuhan itu tuh terhubung somehow. Drakor ini tuh pengen mengkritisi tentang gimana sistem di Korea Selatan itu emang sudah korup banget gitu. Oke, karena kamu belum reveal kan sebenarnya siapa gitu kan. So can I really like guess it? Is it the main psychiatrist? Jeng. Pembunuhnya adalah si Seungju yang diperankan oleh Park Gyu-young. So this is so funny dan somehow kind of important, tapi timingnya aja menurut aku yang agak sedikit off. Karena setelah aku nonton Squid Game 3 dan aku nonton Nine Puzzles ini, kalau kita mau ngomongin soal skala terus kayak adegan aksi dan segala macam, aku bisa bilang kalau Squid Game menang dalam menampilkan Park Gyu-young sebagai Noel yang badass gitu, tembak-tembakan dan segala macam. Tapi failednya Squid Game adalah Noel tuh nggak dikasih dia cuman dikasih kerjaan beraksi tapi nggak dikasih real purpose. Kayak lo tuh tujuan utamanya tuh sebenarnya bukan nyelamatin Lee Jin-wook loh gitu. Sehingga karakter dia yang keren itu nggak membekas kan. Jadinya benar-benar. Kalau di sini menurut aku, sebutlah misalkan Seungjo ini secara karakter nggak terlalu effort yang gimana banget gitu loh. Kayak dia cuman ngomong, dia cuman ngasih pendapat, dia cuman senyum, naikin kacamata, taking notes sepanjang season ini kan dia hanya melakukan itu kan. Tapi ketika udah di reveal alasannya, latar belakang dia, dan kenapa akhirnya dia memutuskan untuk memulai pembunuhan ini tuh kayak aku ngerasa psikopatnya tuh dapet, depresinya tuh dapet, balas dendamnya, angernya. Iya, anger dia tuh dapet. Terus angst. Purpose dia dari awal tuh nggak berubah gitu. Jelas kalau yang gue inginkan adalah 9 orang yang ada di dalam puzzle ini, yang ternyata salah satunya termasuk dia ternyata. Jadi semua orang yang ada dalam puzzle ini tuh tujuan gue dari awal adalah semua orang ini harus mati karena hal yang sudah mereka lakukan di masa lalu sama gue dan keluarga gue gitu. Wow. Jadi setelah udah selesai, setelah dia kita mencapai kayak titik di mana dia muncul dengan bilang kayak, ya gue udah capek gitu, kayak gue udah nggak ada cara lain untuk yang bisa gue lakukan lagi, karena dia pun sendiri sadar dengan, ya secara dia psikiater gitu, dia sadar dengan kondisi mental dia sendiri, dia pun tidak bisa lari dari dendam itu. Dan that final moment, I need to say this, kayak final moment dia ngasih puzzles yang isinya cuman coret-coretan hitam, terus yang ternyata berarti Ash. Dia ngebakar dirinya sendiri di merry-go-round gitu di taman bermain. Dia balik ke taman bermain yang dulu, yang pernah didatangin sama si Ina. Balik ke situ terus dia ngebakar dirinya di situ. Itu adegannya diliatin?
adegan Explicitly. diliatin dia duduk di dalam salah satu merry-go-round itu, terus ngelempar korek, kebakar semua, terus even dia teriak kesakitan di saat itu. Of course. Tapi yang bikin adegannya satisfying tuh menurut aku bukan karena adegan sadis, karena aku suka kan adegan-adegan kayak gitu. Tapi yang bikin satisfying tuh karena aku paham kalau dia pun sendiri tahu untuk mengakhiri semua ini tuh dia harus mengakhiri dirinya sendiri. Wow, gitu. that's deep, man. Aku kayak makanya tadi aku bilang timingnya ini salah aja sebenarnya penayangan ini tuh sebelum Squid Game tuh, dan promonya nggak semasif itu gitu. Karena kalau mau dibandingin sama Noel, aku ngerasa kayak Park Gyu-young di sini jauh lebih make sense aja gitu, lebih deep, bener, terus juga lebih. Aku sih nulisnya kayak lebih gemilang aja gitu, kayak aku mendapatkan akhir yang aku mau gitu, dibandingkan dengan aku ngelihat dia Noel terus kayak kita bahkan nggak dikasih tahu nanti ini dia bakal ketemu kan nih sama anaknya gitu kan. Kalau ini kan Seungju, it leaves mark in your heart ya nggak sih? Kayak aku ngerasa kayak wah iya juga ya, untuk ukuran orang yang bisa bertahan sejauh itu dengan tekanan mental dia, terlepas dari apakah sebutlah misalkan sekarang usia dia 38 atau 40-an lah gitu ya, 40-an gitu. Jadi dia untuk mencapai titik 40 tahun itu kan sebutlah kayak dia butuh sekitar 10 tahun buat belajar kan ilmu psikiatri ini seperti apa gitu. During that times itu kan berarti psikotik gitu loh. Benar. Kayak dan ya di saat bersamaan dia juga gitu. Melaksanakan agenda dia kan. Iya, dia melaksanakan agenda dia untuk merencanakan pembunuhan. Di saat yang sama pun dia tetap harus menjalankan tugas dia sebagai dokter, karena sebelum ini semua selesai dia nggak bisa identitas dia sebagai pembunuh tuh nggak bisa keluar gitu, nggak bisa. Benar-benar bukan orang sembarangan yang bisa ngejalanin itu. Iya, gue jadi dia capek sih, maksudnya kayak, dan tadinya kan si Jong Ho tuh bilang sama Han Sem kan, ini pembunuhan terakhir nih, yang ini tolong dihentikan. Endingnya tuh Seungju ini pasti akan bunuh diri gitu ya. Pas adegan di merry-go-round itu, Hansem sama Ina tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu. Gak bisa ngapa-ngapain karena kayak aku sempat kan mikir ya, kenapa gak ada tindakan untuk yang kayak matiin api, menyelamatkan dan segala macam gitu. Terus kayak aku mikir, mereka tuh kayak seolah-olah paham gitu loh. Ngerti, sama beban mentalnya dia. Jadi kayak mungkin kalau kita mengalami itu juga kita kan kayak gitu kali ya, kayak gue paham beban mental dia, tapi apakah mati adalah jalan yang terbaik gitu menurut kita kan. Tapi buat dia Seungju iya gitu. Dan just wants to stop. Iya, dan kalau kita menyelamatkan dia terus apa gitu, kita malah bukannya malah jadinya kayak kita akan semakin menyakiti dia yang nggak bisa menyelesaikan. Iya, karena dia juga udah tahu it's her doom ya. Iya. Dan dia udah memasukkan itu ke kayak bucket list rencana loh. Itu udah nggak bisa diubah lagi. This is the plan dari awal sebenarnya. Nine Puzzles ini akan berakhir di potongan puzzle gue yang terakhir, dan ini tuh gue gitu yang harus berakhir. It does make sense ketika kamu bilang dia di sini lebih membekas dengan karakter arc yang nggak ditulis secara just to get things done gitu. Jadi kayak dan I get it. Iya, dan kayak aku ngerasa dia bikin kita berkontemplasi gitu loh, kayak iya kenapa ya dia mau melakukan itu gitu. Padahal secara dari adegan pertama dia mau ngebakar merry-go-round itu pun dia tuh banyak banget dialog, itu panjang gitu, banyak banget dialognya. Dia nyeritain tentang perasaan dia dan segala macam yang mungkin detailnya pun aku juga lupa gitu. Tapi setelah selesai terus aku kayak semuanya sink in, terus aku berpikir lagi kayak iya ya, kalau jadi dia pasti seputus asa gitu. Makanya ini secara topik yang dibahas di Nine Puzzles ini tuh dagingnya tuh banyak gitu. Core-nya adalah korupsi kan, secara sistem gitu. Korupsi secara sistem yang pada akhirnya merugikan rakyat kecil. Nah, rakyat kecil ini adalah si Seungju ini gitu. Seungju ini yang mana kayak ketika rakyat kecil udah terusik dan dia merasa kayak nggak punya lagi, dia udah nothing tulus si orang ini. Benar. Dia tinggal sendiri, dia udah nggak punya tujuan hidup selain menyelesaikan misi dia ini aja gitu. Pun kalau dia udah mati pun kayak dia ngerasa ya kan orang-orang yang udah gue pengen bunuh udah mati semua gitu. Dan the way they put that depression element di dalam cerita yang sangat korup ini kayak tetap nyambung gitu, karena ya
orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya duit itu pada akhirnya membuat situasi yang leads to entah siapa di ujung negeri sana depressed gitu gara-gara tindakan lo gitu. Dan it really opens to a lot of discussion ya, kayak materi kayak gini tuh somehow mungkin bisa relate juga ke keadaannya Seungjo, karena pastilah like at some point kita punya kayak low moment gitu ya, walaupun bukan korban sebuah corrupted people yang secara langsung menimpa kita gitu. At some point iya ya, kayak ketika kita udah nggak tahu lagi, we have nothing to lose, udahlah jor-joran aja mau ngapain juga, dan ujung-ujungnya udah tinggal mati gitu kan. That's actually a very heavy, complex and also sedih gitu. Makanya sedih aku bilang Nine Puzzles ini sebenarnya dia deep, terus penting isunya, dan penceritaannya pun juga berarti. Tapi pembawaannya itu tetap ringan gitu sih, gara-gara si Inanya sebenarnya kan, gara-gara hubungan si Ina sama si Hansemnya Hansem gitu. sih. Kayak yang bikin itu jadi agak terasa lebih ringan, karena mungkin memang aku setuju kalau dibilang kayak dia terlalu quirky, terus Hansemnya pun juga kadang-kadang terasa seperti kayak apa ya, nggak ada aksi yang terlalu heroic atau gimana. Iya bener. Tapi overall this is like a meaty kayak hal yang apa, kayak drama yang ngedaging that I should finish. I think so ya. I think I do want to reach this mungkin pas kamu nonton nanti kamu akan punya pendapat yang berbeda tentang Hansem sama Jongho, terus juga tentang Ina sama pamannya, sama di climax Seungju. Aku merasa sih kayak gitu. Tapi untuk aku bagus sih penulisannya si Seungju ini, impactful. Dan I second guessing myself sekarang, kayak aku rasa apakah sebenarnya aku bisa bilang tadi bahwa Seungju lelah, capek, dan this is like di climax final yang emang dia udah nantikan. Is it because also you are capek? Iya, apa karena emang aku relate karena emang aku pun juga kadang-kadang merasa seperti itu, atau I don't know gitu. Jadi kayak just watch it. But I do want to reach this point where wah, aku bisa contemplate tentang diri sendiri atau apa, tapi untuk kesana tuh aku harus lihat detailnya. Aku nggak mau yang kayak ya udah deh kita lihat episode terakhir atau enggak episode di mana yang tadi kamu poin, atau nggak mau kesana karena nggak bisa gitu juga sih menurut aku. Dan the fact that this is only 11 episode dengan durasi yang pendek-pendek ya, cuman sekitar 38-40 menitan, aku merasa kayak just take your time, karena mungkin karena emang ya again I second guessing myself, tapi just watch it, miss. You need to see. Sure. Karakteristiknya Ina ini adalah ya this is the sadness gitu loh, this is the trauma, this is the depression. Kan nggak selalu depression itu tampil dengan muram gitu kan, kesannya terus kayak resentful aja ke semua orang gitu. Enggak, gue nggak percaya gitu sama kehidupan segala macam kan, nggak selalu kayak gitu kan. Tapi kalaupun misalkan diputuskan untuk ditulis seperti itu dan ditampilkan oleh aktor dan aktris yang tepat, ya bagus aja sih pada akhirnya jadinya gitu. Hai, kamu pendengar baru Ngedrakor. Kalau kamu dengerin episode ini di Spotify, please pencet tombol follow di channel kita. Atau kalau kamu dengerin ini di YouTube, subscribe yuk.